Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Mas Noval ya. Siap, Harusnya saya panggil Mas Ustadz. Solihin. Jangan Mas aja panggil ya biar nggak terlalu kaku bacanya. ya. Kalau panggil Ustadz kayaknya agak gimana gitu. Baik, terima kasih Mas Noval atas waktunya. Beliau ini adalah Ketua Yayasan Al-Fatah Harapan Mulia. Ya, saya kira ini salah satu ketua yayasan termuda. Eish. Kita mulai dari ini dulu Mas. Mulai tertarik atau mulai kelihatan jiwa pemimpinnya dari mana Mas? Sampai dari kecil, misalnya kan ada tuh SD yang udah mulai senang tampil gitu. Yang gitu nggak sih Mas? Saya dari kecil itu termasuk orang yang introvert lah ya. Iya, Introvert. pendiam ya berarti ya. Ya, berkecimpung ke organisasi itu sebenarnya dari Aliyah atau SMA. SMA. Gitu. Nah, di situ saya bagian sekretaris OSIS. Ya, tapi lagi-lagi di situ istilahnya tidak terlalu aktif gitu ya, karena ya lebih baik belajar aja daripada Tapi artinya memang sudah pernah lah ya ada basic sudah gitu. pernah gitu. Di kuliah juga. Di kuliah kan lebih banyak kegiatan ya. Di kuliah saya lebih banyak main. Oh, main-main ya. Main aja. Di lembaga kampus itu juga nggak terlibat BEM atau Enggak terlibat. Kalau di kampus enggak terlibat. murni. Kuliahnya di mana sih Mas? Di Gunadarma Kalimalang. Gunadarma Kalimalang. Jurusan apa? Jurusan Teknik Informatika tahun 2004. Oh 2004. Ya, lumayan ya. Angkatan pertama Gunadarma Kalimalang. Kan di situ ada gedung yang dulu informasinya tuh bekas kebakaran. Nah, sama Gunadarma dibeli dijadikan kampus. Karena Gunadarma ada dua ya, satunya lagi yang di Jakarta ya. Jakarta ada, kemudian pusatnya di Depok, Margonda. Margonda. Lulus tahun 2004. Lulus 2008. Oh 2008. Masuk 2004 ya. Masuk 2004. Lumayan. Nah, kalau sehari-hari selain kan nggak jadi ketua yayasan doang kan ya. Sehari-hari aktifnya di mana? Kalau sehari-hari ya bekerja sebagaimana kepala rumah tangga ya. Saya bekerja di salah satu BUMN. Ya, alhamdulillah dapat amanah juga di sana untuk dari sisi manajerial. Ya, alhamdulillah di tahun 2023 juga ya ini perjalanan dapat kepercayaan juga dari para pembina untuk mengurus yayasan. Gitu. Berarti artinya memang ya mungkin dipandang para pembina mumpuni karena mungkin tadi dari segi pengalaman kuliah, mungkin ya dari segi pengalaman aktivitas pekerjaan mungkin juga terlihat atau dilihat oleh orang, wah mungkin ini mampu menjadi ya alhamdulillah ketua yayasan. Alhamdulillah. Tahun 2023 ya mulai jadi ketua yayasan. Iya, jadi yayasan itu sedikit cerita ya. Yayasan itu memang dulu belum ada yayasan. Awalnya itu Masjid Baitul Mutakin ini ada pengajian untuk anak-anak tahun 2011. Nah, selama 7 tahun sudah berjalan, gitu ya. 7 tahun sudah berjalan, akhirnya di tahun 2018 kita membuat yayasan. Kenapa? Karena di Baitul Mutakin ada beberapa lembaga pendidikan yang mau didirikan, kayak gitu. Salah satunya? Salah satunya SPS Al-Fatah atau PAUD. PAUD. Ya. Pendidikan anak usia dini ya. Yap. Berarti sebenarnya yayasan ini lebih awal itu malah masjidnya dulu ya ada ya sebelum adanya yayasan ya. Betul. Karena mungkin yayasan itu dibutuhkan untuk ini ya legalitas ya biasanya. Ya, menaungi dari beberapa kegiatan yang ada di lingkungan masjid lah. Apa saja Mas biasanya? Salah satunya SPS tadi PAUD ya, PAUD. Ya, betul. Jadi Yayasan Al-Fatah Harapan Mulia ini ada 3 bidang. Ada bidang pendidikan, kemudian bidang keagamaan sama bidang sosial. Kayak gitu. Nah, kalau di bidang pendidikan lembaganya ada PAUD sama SPS sama TPQ. Itu sudah mulai dari tahun 2011. 2011 untuk pendidikannya. Gitu. Adapun untuk bidang sosial sejak 2018 itu ada. Kalau keagamaan lebih awal lagi berarti ya. Keagamaan sudah pasti sebenarnya dari awal ya, karena fondasinya adalah dari masjid. Gitu. Berarti lebih dulu dibangun masjid berarti ya. Betul. Dan kayaknya awalnya bukan masjid, musola apa dulu? Ya, musola.
musola. Jadi dulu memang ini kan Masjid Baitul Mutakin awalnya itu berdiri di halaman, bukan halaman ya, halaman belakang rumah mertua istilahnya. Nah, di sana dirasa sangat dibutuhkan tempat ibadah yang lebih luas, akhirnya dipugar lah seperti itu. Jadi ini di atas tanah wakaf dari siapa namanya, almarhum Mbah Halimi. Almarhum Mbah Halimi. Oh, yang di wakaf dari masjid itu ya tadi ya. Nah, berarti tadi ada PAUD Q, terus kalau keagamaan berarti ada taklim juga ya? Taklim, di mana taklim kegiatannya yang sudah rutin ya, itu setiap hari Ahad jam 10 pagi. Setiap hari Ahad ya? Setiap hari Ahad. Gitu. Taklim itu biasanya bentuknya seperti apa? Atau umumkah atau target audiensnya? Ya, sebenarnya targetnya umum ya, kajiannya pun sebenarnya juga umum juga. Apa sih diantara kajiannya? Bisa kan ada apa namanya? Kayak Bulughul Maram, kemudian tahsin, segala macam. Ya, standar-standar lah ya. Aja sih. Artinya semua orang sebenarnya bisa hadir ke Masjid Baitul Mutakin untuk ikut dalam kajian gitu ya. Ya, makanya dari itu mungkin di podcast ini juga saya mengajak lah ya kepada para warga yang di sekitaran Baitul Mutakin atau yang sedang melewati Masjid Baitul Mutakin, karena posisinya ini berada di pinggir jalan raya gitu ya. Jadi langsung saja. Jalan besar ini ya. Akses mau ke Sumarekon. Kalau ke arah timur ke Sumarekon, ke arah baratnya ke HI ya. HI. Nah, ini jalur-jalur kata strategis. Iya. Dan itu masih satu jalur dengan Polres dan juga Dinkes. Jadi kalau ada di daerah situ lebih enak lah. Nah, selain taklim, kegiatan sosial kan juga ada yang lainnya. Apa biasa bentuknya kegiatan sosial? Kalau kegiatan sosial yang paling sering kita lakukan adalah penggunaan dari ambulan ya. Karena kan di Yayasan Harapan Mulia ini alhamdulillah sudah tersedia 1 ambulan. Ya alhamdulillah ambulan ini sangat bermanfaat untuk warga-warga di sekitaran Masjid Baitul Mutakin ataupun Yayasan Harapan Mulia seperti itu. Nah, kalau mau kita nih misalnya dari warga sekitaran Harapan Mulia ada yang mau menggunakan ambulan, menghubunginya ke siapa, Mas? Ya, untuk warga sekitar Harapan Mulia langsung datang atau ada kontak person? Biasanya langsung datang ke sini ataupun bisa calling ke nomor telepon saya juga seperti itu. Karena yang standby setiap hari di masjid juga ada ya? Ya, di masjid ada juga yang standby, gitu juga supirnya juga ada, gitu, segala macam. Ya, alhamdulillah yang paling banyak bermanfaat untuk umat lah ya, untuk warga itu memang ambulan. Gitu. Ya, di samping ada ambulan juga kegiatan sosialnya ya santunan, sembako, kemudian juga ada Jumat Berkah seperti itu. Nah, santunan berarti kita nyambung ke persiapan rangkaian tabligh akbar ini ya. Kan salah satunya juga ada baksos ya. Santunan terhadap yatim dan duafa ya. Itu seperti apa persiapannya dari Yayasan Al-Fatah? Oke, dalam rangkaian acara tabligh akbar gitu ya, Yayasan Harapan Mulia ini atau Baitul Mutakin, kami mengadakan santunan tadi dengan mengundang 1 kelurahan Harapan Mulia yang terdiri dari 10 RW. 10 RW. Jadi masing-masing RW nanti memberikan list nama bagi yatim piatu yang apa namanya? Yang dirasa perlu untuk disantuni. Berapa total target yang ditargetkan oleh? Untuk santunan yatim piatu 70 orang gitu. Nah, selain santunan kan untuk kegiatan sosialnya juga ada donor darah, kemudian ada bekam, kemudian cek kesehatan. Nah, kalau untuk yang tadi yang selain santunan tadi itu bebas. Artinya semuanya boleh datang ya? Boleh datang, tidak terbatas kuotanya. Kecuali yang santunan, karena santunan memang sudah ditentukan dan kita targetkan ya tadi dari kelurahan itu ada sekitar 10 RW ya? 10 RW. Nah, biar semuanya rata dibagi gitu ya. Kecuali kalau memang cek kesehatan itu bebas, silahkan datang. Di hari hanya selama kita mampu, kita layani ya. Itu targetnya sampai jam 12 ya? Ya, kita mulai
agenda santunan itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12. Jadi ini harapannya ya dengan adanya agenda santunan atau bakti sosial dari Yayasan Harapan Mulia dengan Baitul Mutakin menjadi apa namanya searah dengan visi misi dari Yayasan Harapan Mulia, yaitu salah satu lembaga aktif yang berkontribusi untuk sosial seperti itu. Lembaga sosial yang aktif dan yang memberikan aktif, manfaat bagi betul kita. Seperti itu, Mas. Dalam tablik akbar itu kan salah satu rangkaiannya ini ya tadi baksos. Kalau baksos itu berarti yang diundang dari unsur pemerintahan tadi udah secara koordinasi udah izin-izin udah. Ya, jadi kami alhamdulillah sudah berkoordinasi dengan pihak kelurahan, kemudian kepada pihak RW, kemudian RT juga alhamdulillah secara komunikasi dan kolaborasi dengan baiklah. Jadi alhamdulillah kepada apa namanya para stakeholder lah, stakeholder yang di sekitaran warga atau sekitaran Baitul Mutakin ini sudah support dan saling mengetahui seperti itu. Dan kita undang juga dan sudah diundang berarti ya. Sudah kita undang. Berarti secara umum apa namanya tanggapan dari warga sekitar Baitul Mutakin atau Yayasan Al-Fatah Harapan Mulia ini cukup bagus ya, Mas? Ya, alhamdulillah untuk ya kesan atau testimoni dari warga-warga terkait Yayasan Harapan Mulia cukup baik gitu ya. Karena tadi kami visi misinya adalah menjadi salah satu lembaga di Bekasi ini untuk yang aktif dalam kegiatan sosial supaya bermanfaat lah. Seperti itu. Tadi selain ada apa namanya pendidikan, terus ada kajian, terus apa lagi yang sosialnya itu? Sosial. Ada apa lagi, Mas? Tadi ada Jumat Berkah, kemudian ada tadi ya santunan. Kalau ini Ramadan juga kayaknya ada santunan juga, Mas. Artinya santunan itu kayaknya nggak hanya sekali ini ya? Ya, jadi ya santunan itu tidak melulu hanya untuk apa ya rangkaian dari acara-acara besar ya, gitu ya. Sebenarnya sih kita harapannya bisa rutin seperti itu. Gitu sih, Mas. Seperti pemotongan hewan kurban kan juga di sini dilaksanakannya. Ya, alhamdulillah kemarin Idul Adha kemarin kita sudah memotong berapa? 13 sapi gitu ya. Alhamdulillah pendistribusian dagingnya juga kita distribusikan ke warga sekitar. Di sekitaran Masjid Baitul Mutakin ini ya. Betul. Berapa kantong yang dibagikan, Mas? Kalau kami yang di sekitaran Harapan Mulia kurang lebih 400. Kurang lebih. Dan juga ada satu yang memang dikhususkan ya ke RT yang di sini kan ada ya? Ya, jadi Masjid Baitul Mutakin gitu ya, setiap tahunnya gitu ya, setiap tahunnya alhamdulillah bisa berkontribusi ke area masjid gitu ya, area masjid atau sekitaran masjid lah ya, baik itu RW ataupun RT. Jadi setiap tahunnya dari Masjid Baitul Mutakin menyisikan satu sapi, gitu ya, baik itu untuk RW ataupun RT secara bergantian. Gitu. Baik, berarti secara apa namanya, secara sepak terjang lah ya, Yayasan Al-Fatah ini ditanggapi oleh masyarakat pun positif gitu ya. Ya, alhamdulillah. Ini istilahnya kami yang kebetulan dia mendapat kepercayaan sebagai ketua yayasan gitu ya. Hanya menjalankan atau meneruskan kebaikan para pendahulunya seperti itu, agar benar-benar keberadaan Masjid Baitul Mutakin ini dan Yayasan Al-Fatah Harapan Mulia ini benar-benar dirasakan lah manfaatnya. Artinya selama 2 tahun kebelakang ini tidak ada apa namanya tantangan yang berarti atau ada aja sebenarnya secara dari sisi tantangan sudah pasti ada ya, masalah komunikasi, kolaborasi kepada stakeholder, kemudian kepada lingkungan juga, bagaimana kita menjaga hubungannya tetap harmonis gitu ya. Alhamdulillah di RT 01 ini Harapan Mulia ini kan ada 2 masjid besar ya. Alhamdulillah. Yang sini belakang itu ya? Betul, Masjid Al-Khair dan Masjid Baitul Mutakin. Alhamdulillah kita
hidup rukun, damai dan ya saling mensupport lah seperti itu. Alhamdulillah. Gitu. Ya. Ini tadi kan biasanya saya di sebelah kiri ya. Ngopi dulu ya. Ya ngopi-ngopi. Kenapa tiba-tiba saya harus di kanan? Kenapa sih Mas? Angle apa? Kata anak sekarang mah pilih angle-nya yang bagus gitu. Angle rambutnya ini harus iya, angle rambut lah gitu. Kalau sebelah kanan kelihatan udah agak ketarik. Oh. Iya. Gitu. Baik, kita lanjut Mas persiapan tadi Baksos ya. Berarti hampir dikatakan mungkin 90% persiapan untuk Baksos di tanggal 28 ini udah oke lah ya. Ya, untuk Baksos alhamdulillah sih sudah siap gitu ya. Tinggal nanti di hari hanya kita serahkan kepada Allah aja lah ya. Tawakal. Yang penting secara komunikasi, kolaborasi, itu perizinan jangan, sudah ya, semua. perizinan udah aman. Ya, termasuk mungkin nanti di tanggal 29-nya juga ya. Karena kan ini sebagai bidang akomodasi juga kebetulan. Walaupun ketua yayasan tapi juga terlibat sebagai bidang akomodasi. Ya, kalau yang di tanggal 29-nya sudah sejauh mana, Mas? Untuk akomodasi ya cukup challenging ya atau cukup menantang ya, karena di akhir-akhir ternyata bagaimana kita bisa memaksimalkan fasilitas untuk membuat kenyamanan para tamu gitu ya, gimana mereka bisa nyaman untuk belajar, mengikuti pengajian, taklim gitu ya di tempat yang cukup baik gitu ya. Dengan ya kita coba memaksimalkan dengan dana yang secukup gitu ya, tapi bisa memberikan layanan yang baik gitu ya. Jadi kami dari tim akomodasi mencoba untuk hal tersebut seperti itu. Gitu sih Mas. Berarti artinya yang di tanggal 29 pun sudah dipersiapkan dengan baik ya. Jadi untuk para peserta yang hadir jangan khawatir nantinya ya. Ya, tentunya ini pastinya seluruh tim tim unit ya itu berkolaborasi gitu sih. Sama. Nah, berarti ini kan ya, tabligh akbar di tempatnya memang di Nurul Islamic Center ya, tapi kan kerjasama dengan Baitul Mutakin ya. Ya. Berarti tanggal 28 itu di sini kegiatan bakti sosial, tanggal 29-nya di Islamic Center Bekasi ya. Ya, betul. Betul. Tanggal 29 Juni ya. 29 Juni. Atau tanggal 3 Muharram ya. Itu masih suasana Muharram. Ya, betul. Baik. Cukup? Ada lagi? Sudah. Terima kasih Mas Noval. Terima kasih. Ketua Yayasan Al-Fatah Harapan Mulia. Mudah-mudahan acaranya lancar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.